Oke, teman-teman semua, balik lagi. Ini kita ada segmen baru. Kita ada Napo Show. Kembali lagi bersama saya, David, dan juga Revlon Well. Oke, Revlon Rewel. Dan the one and only. Ini dia, Amang Pendeta Resort. Siapa Amang? Perkenalkan boleh? Ya, Pendeta Samuel Sitompu, Oh. Pendeta Resort Kramat Jati. The one and only, Amang Pendeta Sitompu. Kita di sini mau ngobrol santai aja sih sebenarnya, Amang. Didukung juga nih sama kedai For Fun ya. Kopi. Kalau mau diminum boleh, silakan Amang. Oke, asik. Iya, kita sambil ngobrol-ngobrol santai aja. Oke, langsung dicicipin sama saudara di sebelah sana ya. Kopi terbaik Jakarta Timur. Iya. OTW Indonesia. Ngalahin kopi. Iya. Kalau mau sponsor boleh. Kopi yang antri 2 jam ya. Iya Bang. Iya. Gimana kabarnya setelah di rumah aja ini beberapa bulan? Kabarnya baik dan sehat-sehat. Sehat, Tapi ya. kalau dibilang di rumah saja, nggak sepenuhnya di rumah saja. Nggak sepenuhnya ya, Nggak karena sepenuhnya di rumah saja. iya sih. Dari rumah ke gereja ke rumah. Waduh. bolak-balik. Deket banget dong. Iya juga ya. Tapi bener ya. Iya. Saking deketnya. Nggak apa-apa, itu kan di rumah juga. Iya. Di rumah Tuhan. Di rumah Bapak. Di rumah Bapak. Tapi biasanya rutinitasnya apa itu, Mang? Rutinnya ya setiap hari kita rekaman. Karenanya kalau kita lihat itu YouTube-nya HKIP Kramat Jati, di situ semua komplit. Mulai dari renungan harian sampai ke kategorial, sampai ke partangyangan, sampai ibadah minggu. Jadi itu tiap hari. Oh, Jadi praktis kita melakukan kegiatan rekaman itu setiap hari. Oh. Sampai subuh, sampai dini hari kadang-kadang. Waduh. kerja keras sih udah gitu ya. Iya. Ini apa namanya berpengaruh banget sih Amang? Semenjak COVID ini ke Amang sendiri? Kalau dibilang berpengaruh ya pasti berpengaruh. Karena Pasti kita ya. tidak bertemu dengan orang-orang. Jadi sekarang kan mengatasinya yang perlu. Bagaimana mengatasi supaya firman itu sampai, supaya message-nya sampai gitu loh. Oh, iya sih. Kalau lu Plan gimana Plan? Apa? Semenjak di rumah ini aja ngapain aja? Ya, gini-gini aja gua. Makan. Iya, makan, Minum. tidur, Game. kedai. Pantasan makin Ketemu. gemuk loh ya. Oh, maksudnya enggak ibadah, Bud? Oh, ibadah. Oh, ibadah. Ibadah dong. Bangun pagi ibadah. Oke. Langsung stay tune di YouTube-nya HKBP. Oke. Subscribernya udah lumayan. Nah, udah lumayan. Atta Halilintar bentar lagi dapat. Iya. Ya pokoknya di subscribe, jangan lupa juga YouTube-nya HKBP Kramat Jati. Terus Amang, kan ini udah mau menuju new normal. Maksudnya menuju new normal ini Amang? Menuju new normal ini kalau saya tidak salah ingat kan hari tanggal 8 ya, hari Senin berarti sudah mulai Oh, pertokoan dibuka, Iya, kantor iya. dibuka, tetapi tetap dengan protokoler kesehatan. iya ya. Iya, ada aturan-aturan main. Rumah ibadah sebagai sudah dikasih green light sih, walaupun masih ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Oh iya. Mungkin duduknya agak jauh gitu Amang. Iya, tetapi di gereja kita sendiri sesuai dengan surat dari Amang Preses itu kita masih membutuhkan, karena ini kan masih fase orientasi ya, masih Iya. persiapan-persiapan. Ah. Kita belum buka selama bulan Juni ini sampai ada pemberitahuan berikut dari distrik, tetapi bulan Juni ini kita pergunakan untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu, misalnya wastafel, kemudian batas-batas dan tanda-tanda di mana bisa duduk, di mana bisa di mana tidak, kemudian mengatur buat tanda berdiri antri dan lain-lain, ada banyak hal, dan kita harus membentuk tugas apa itu, gugus tugas COVID-19 harus ada di tingkat huria sebagai perlengkapan kita untuk masuk ke formula baru ini, new normal ini. New normal. Terus Amang kira-kira nih setelah pandemi COVID-19 ini nih ya, udah ada rencana belum mau kemana gitu sama keluarga? Sejauh ini kalau jalan sama keluarga tidak, karena kita konsentrasinya adalah untuk pelayanan berikut ya. Oh, Karena ini ada banyak hal yang harus kita perbaharui, yang harus kita persiapkan, karena situasi ini pasti akan berbeda dengan sebelumnya. Jangan-jangan oleh karena situasi ini, dua unsur yang selama ini yang kita pakai online, jangan-jangan setelah pandemi ini kedua-duanya harus kita pakai. Online dan seperti biasa datang dan bertemu, bersekutu. Nah, tapi karena misalnya ada anjuran yang mengatakan anak-anak dan lansia
Jangan dulu ya kita harus cari model lain untuk melayani anak-anak, Iya. kita harus cari model lain untuk melayani lansia. Nah, hal-hal seperti itu harus kita pikirkan bersama. Kalau aku mau nanya, Mang. Jadi ngomong-ngomong soal Covid ini kan aku sih ngalamin ya. Kayak di lingkungan aku sendiri ada beberapa orang yang mungkin apa ya, kurang aware sama virus ini gitu. Kayak terlalu menyepelekan. Dia keluar deket-deket sama orang lain tanpa pakai masker segala macem, bersin nggak ditutup segala macem. Ada juga yang mungkin saking aware-nya jadi kayak dia parno banget gitu, Mang. Nah itu harusnya seperti apa gitu? Kan itu kan yang berbeda, dua hal yang berbeda. Iya, itu dua hal yang berbeda, parno dan tidak peduli, kan gitu. Iya, tidak peduli. Parno dia ngapa-ngapain menjadi takut, tetapi sebaliknya tidak peduli, dia tidak kasih perhatian, tidak ada penjagaan dan lain sebagainya. Nah, tentu kita sama-sama tahu bahwa sesungguhnya pandemi ini kan baru terjadi pertama kali seperti ini di tengah-tengah dunia ini, di bumi inilah kita katakan. Ini kan bukan persoalan sederhana, bukan persoalan kecil, tapi seluruh dunia sedang bergumul mengalami itu sekarang. Itu sebabnya WHO mengeluarkan aturan-aturan main dalam menghadapi pandemi ini. Parno juga tidak baik, tetapi tidak peduli juga tidak baik. Nah, sebaiknya bagaimana kita dapat mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh WHO itu misalnya, karena itulah yang standar yang kita katakan. Kemudian bagaimana yang diumumkan misalnya pemerintah kita melalui gugus tugas COVID-19 itu, ya bagaimana kita mematuhi itu. Jadi bukan berarti menjadi tidak bisa beraktivitas dan lain sebagainya, tetapi sejauh mana kita dapat bisa melakukan aktivitas kita dengan mematuhi aturan-aturan atau protokoler yang berlaku. Tujuannya apa? Tentu untuk kebaikan semua, untuk kebaikan kita semua. Jadi ya anggap enteng juga tidak baik, tetapi parno juga tidak baik. Lakukan aja, tapi dengan taat kepada aturan. Iya, makanya kalau kemana-mana tuh ya pakai masker itu penting lah. Pakai Ya. masker. Pakai masker, Iya. terus bawa hand sanitizer Mau sakit ataupun enggak tuh Iya. pakai masker tuh penting karena kita kan nggak tahu gejalanya kayak gimana. Bahkan ada beberapa kan yang nggak ada gejalanya juga. Iya. Kalau yang terkena COVID gitu tahu-tahu terinfeksi aja gitu loh. Buat kalian semua ya bisa lah pakai masker kalau keluar, kalau ada kepentingan di luar pakai masker. Karena kalau kalian sahabat Naposo juga nih ingat ya. ya, karena kalau kalian sakit yang nyakitin kita siapa? Banyak juga mungkin ya di luar sana beberapa yang dirumahkan aja kerjaannya gitu, atau ada yang sampai nggak digaji atau dipotong gitu. Itu ada nggak sih kata-kata penyemangat gitu, Amang? Iya, dampak dari COVID ini mencakup seluruh aspek kehidupan ya. Kalau kita perhatikan memang ya ada orang yang terganggu hanya kebutuhan tertiernya misalnya, that's okay. Ada orang yang terganggu, sudah ikut terganggu tertier dan sekunder, ya oke aja. Tetapi ada juga yang sampai ke kebutuhan primernya terganggu. Nah ini yang sangat-sangat merasakan sakitnya akibat dari COVID ini, di mana dirumahkan, pemutusan hubungan kerja, dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi pergumulan banyak orang akibat dari pandemi ini. Untuk itulah, harus ada sebuah keyakinan bahwa memang ya kita menderita oleh karena COVID ini, tetapi ingatlah bahwa kita tidak akan berakhir dalam penderitaan. Ini harus menjadi sebuah kunci utama untuk meyakini bahwa rancangan Tuhan dalam kehidupan kita adalah rancangan yang terbaik. Kita diizinkan Tuhan melewati pergumulan ini, melewati kesulitan ini, tetapi yakinlah tidak berakhir dalam kesulitan. Sepanjang kita mau berusaha, Tuhan pasti akan buka jalan. Nah, kepada kawan-kawan yang terkena PHK, yang dirumahkan, oke, kita memang bergumul sekarang, tapi oke, jangan patah semangat, tetap semangat, jangan menjadi putus asa. Tapi mari berusaha, pasti ada jalan terbaik yang akan diberikan kepada kita. Itu harus menjadi sebuah prinsip dasar untuk dapat melanjutkan perjalanan kehidupan kita. Perjalanan masih panjang, kawan. Intinya bersyukur ya, Mang. Ya, Tuhan kasih napas kehidupan, oleh napas kehidupan itu kita melanjutkan aktivitas kita, sudah sesuatu hal yang harus disyukuri, yang sangat luar biasa. Terus Amang, ini kan udah lama nih ya pandemi ini, Amang. Udah jalan berapa? 2 bulan ya? Ya, 2 bulan, 3 bulan. Iya. Kangen gak sih Amang sama Naposo, Amang? Ya tentu, karena bukan hanya kepada Naposo, kepada Ada semua juga yang bawel-bawel kan tuh. Oh. Yang biasa bawel-bawel. Ya, sebagian Naposo sih sama sekali saya 3 bulan ini hampir tidak ketemu.
Tetapi ada banyak juga teman-teman Naposo yang membantu saya dalam membuat rekaman, editing dan lain sebagainya. Ada juga, makanya terima kasih kepada teman-teman Naposo yang memberikan waktu, pikiran, letih-letihnya sampai terkadang begadang Terbaik. untuk mengedit, Melayani juga melayani itu ya. itulah yang dapat dipersembahkan dalam pelayanan untuk pandemi ini. Oleh karena pandemi ini, ya tentu tidak mungkin kami hanya mengerjakannya hanya tim multimedia sama pelayan full time, tidak mungkin. Tapi peranan Naposo sangat luar biasa membantu kami dalam mengedit seluruh rekaman-rekaman yang kita lakukan di gereja kita. Sedikit mau baca komen-komen teman-teman aja ya di Instagram. Kita udah nge-upload kemarin sehari sebelum kita syuting ini, ngupload untuk nanya-nanya, siapa tahu ada yang mau nanya ke Amang gitu ya. Ya, silakan. Dan kita nemuin ada banyak banget. Iya sih. Ada berapa puluh ribu Replan. Waduh, itu sulit juga sih Iya, kan? ngitung. Tapi kita menyaringnya cuman Iya. ngambil 2 lah. Iya. Kalau kita bahas semua keburu selesai Covid. Keburu lebaran tahun depan. Iya. Dari yang pertama boleh silakan Replan. Ini nggak disebutin namanya. Oh, Soalnya dia katanya mintanya di anon aja, Bang. oke, anonim. Halo Amang, dengar-dengar Amang dulu pernah memberikan firman Tuhan Ya. sampai ke luar negeri, ya Amang. Iya. Kalau boleh tahu di gereja mana Amang? Dan apa kesannya jadi pendeta di sana Amang? Terima kasih. Ya, kurun waktu 2012 sampai 2016 saya memang ditempatkan oleh HKBP di HKBP Colorado secara khusus di kota Denver di Amerika Serikat ya, di state-nya di Colorado. Secara khusus melayani orang-orang Indonesia yang ada di sana. Oh iya. Nah, walaupun namanya HKBP, tetapi dia tidak melulu hanya orang Batak, tetapi dia juga dari berbagai etnik. Oh gitu ya? Iya, kesannya ya ini orang Batak itu kemanapun dia pergi, dia selalu membawa gerejanya. Nah, ada hal-hal yang sama, tetapi tentu menyesuaikan diri juga dengan dinamika kehidupan Amerika, ya. Dinamika kehidupan Amerika, misalnya tentu tidak semua lagi buku ende atau kidung jemaat itu kita pakai, tapi dia sudah bercampur-campur. Terkadang bait pertamanya bahasa Indonesia, bait keduanya bahasa Inggris, seperti itu dia. Tapi kalau untuk youth dan Sunday school dia sudah praktis semua berbahasa Inggris juga untuk confirmation faith, katekisasi maksud saya, itu dilakukan dalam bahasa Inggris. Tapi untuk orang-orang tua ya ini semua berjalan campur, dia bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, itu kalau untuk youth dan Sunday school dia praktis sudah berbahasa Inggris semua. Nah, Tapi ada nggak sih emang kayak laponya gitu sana apa gimana gitu? Lapo nggak ada, kalau Lapo nggak ada. Oh nggak. Soalnya aku pernah ngeliat waktu itu di mana ya? Di lupa aku. Di Kalisari kali itu? Enggak. Oh kan. Jadi ada guru serulingku ngajar di HKBP Austria yang. Di Austria tidak ada HKBP, tapi ya bisa saja orang-orang Batak Iya, mungkin ya, mungkin. orang Batak berkumpul ya, masak bersama, bikin sasang, bikin ini, tapi tentu itu andalimannya nggak ada karena di sana tidak ada andaliman. Mungkin lu mungkin salah kali di Maesari itu kali. Cuman location-nya Austria ya. Waduh. Begitu. Jadi tetapi terkadang kayak pernah juga pengalaman saya diundang oleh salah satu gereja di Indiana, di South Bend. Ada gereja ILC di sana, ya kita melayani di sana praktis dalam bahasa Inggris semua karena ibadah di situ adalah Amerika semua. Jadi tapi khusus yang di HKBP Denver ya kita melayani dalam bahasa Indonesia, bahasa Batak dan bahasa Inggris, campur-campur lah semuanya di situ. Nah, itu kalau yang stay sampai di suatu tempat. Tetapi kalau misalnya di event-event tertentu, karena saya juga pernah menjadi kepala biro Ekumene HKBP, ya misalnya pengalaman saya di 2017 itu pernah juga diminta berkhotbah oleh WCC, Dewan Gereja Dunia di Tanzania pada saat itu, di Tanzania di kota Arusha, persis di bawah kaki Kilimanjaro, Gunung Kilimanjaro itu, karena ada sidang raya pada saat itu di situ. Pernah juga diminta di Youth International, berkhotbah melayani pemuda, ada pertemuan pemuda internasional, dan juga pernah di Hong Kong ada dalam acara UM. Kalau bercerita tentang berkhotbah di luar ya, karena Anda tadi bertanya tentang itu.
Tapi nggak harus semua saya beritahu di mana saja. Terlalu panjang. Terlalu ya. panjang. Gimana nih? Udah terjawab belum? Tapi emang ada nggak sih di sana yang apa namanya Batak banget gitu, fasih banget bahasa Batak? Ya orang tua pada umumnya masih fasih berbahasa Di Batak. sana gitu? Iya, masih fasih. Bule-bule gitu. Oh, kalau American people maksudnya ya enggak lah. Enggak. Enggak. Belum pernah saya ketemu ya. Ada komunitas Batak juga di situ kan? Orang Ada, Batak. kalau misalnya waktu kami di Colorado dibilang di sisi Batak Community Colorado, tapi kalau di New York malah lebih keren lagi namanya, PBB, Persaudaraan Bangsa Batak gitu. Itu kira-kira ada berapa orang sih, Mang? Kita ada 200 keluarga di Colorado. Ada 200 Banyak keluarga. juga ya. Tapi itu ada yang keturunan sana juga apa emang keturunan sini tinggal di sana? Iya. Campuran Campur belas. lah. Campur ya? Campur. Tapi mayoritas yang masih berangkat dari Indonesia. Dari Indonesia. Kirain kalau asli sana kan lucu. Iya. Apalagi orang what are you doing gitu. Tapi ada satu keluarga, saya nggak usah kasih tahu. Pengalaman saya di New York, ada satu keluarga yang udah lahir besar di sana. Dia di keluarga itu ya semuanya berbahasa Inggris, tapi anak-anaknya bahasa Bataknya sangat bagus. Oh gitu. Walaupun kadang-kadang bercampur dengan bahasa Inggris, tapi sudah cukup luar biasa dia berbahasa Batak. Dia sudah lahir besar di kota New York misalnya. Itu satu yang luar biasa sekali. Oke, lanjut yang kedua aja, Bang. Yuk. Ini ada lagi dari dia minta dia anon lagi. Tapi sebenarnya ini orang yang dekat sama kita nih. Oh ya. Iya. Cuma dia minta dia anon, oke lah. Kita anon. Pertanyaannya tolong tanyain dong, Bang. Ibadah di rumah habis bangun tidur dan nggak pakai baju gereja dosa nggak sih? Gimana tuh, Bang? Oke. Ibadah di rumah habis bangun tidur. Nggak pakai baju gereja. Mungkin tidak memakai baju yang rapi gitu. Iya. Dosa apa enggak ya? Artinya kita nggak usah berbicara tentang dosa atau tidak dosa karena itu bukan urusan kita. Iya. Dosa tidak dosa itu adalah urusan Tuhan. Nah, tapi sebaiknya bolehkah, pantaskah atau tidak pantas gitu. Tapi harus kita lihat case ya. Kalau misalnya kasus-kasus tertentu, kalau misalnya pergi beribadah dengan pakaian biasa ke gereja mungkin agak sungkan bagi banyak orang. Nah, tapi karena ini di rumah ya pendapat orang bisa saja berbeda-beda, bisa saja berbeda-beda. Dalam situasi ini satu hal yang kita syukuri ketika orang masih beribadah adalah sesuatu yang patut diacungi jempol dalam hal itu saja ya. Jadi kalau berbicara tentang dosa atau tidak dosa ya saya pikir agak susah juga menjawabnya. Tapi seharusnya kita berpikir seperti ini. Bagaimana seharusnya saya pantas untuk beribadah? Sehingga ketika itu saya tanyakan kepada diri saya sendiri, maka saya akan memberikan yang terbaik. Apakah itu saya harus mengganti pakaian dengan pakaian yang wajar, yang pantas, atau ya bagaimana lah? Karena di pemahaman kita ya beribadah ya harus pakai ini, pakai itu, pakai itu. Tapi pernah satu ketika ini tapi bukan gambaran umum ya, bukan gambaran umum. Suatu ketika saya pernah beribadah di satu negara yang menurut saya itu sebenarnya masih biasa-biasa saja, pakai celana panjang, pakai batik, pergi ke gereja. Ya ini musim panas. Dan kemudian saya masuk dan bergabung di gereja itu. Dan pengalaman saya di gereja itu, sayalah satu-satunya orang yang pakai lengan panjang dan pakai celana panjang. Selebihnya pakai baju sambar. Oh iya. Pakai kaos gitu ya, kaos. Ya itulah T-shirt. pakai baju sambar gitu kan. Ya bagi mereka sih ya harusnya begitu. Justru saya yang pakai celana panjang dan pakai lengan panjang itu jadi aneh. Iya, Nah, benar-benar. Balik lagi ke kebiasaan. balik lagi ke kebiasaan kita. Dan bagi saya mereka aneh. Kenapa beribadah seperti itu? Gitu. Bagi mereka saya yang aneh gitu loh. Tapi sebaiknya apa yang kita anut ya. Menurut kita beribadah itu persiapkanlah segala sesuatunya dengan baik gitu Yang terutama hati lah. ya yang terutama. Jadi kalau ditanya dosa atau tidak dosa, saya pikir susah untuk menjawab itu karena Balik ke diri sendiri lah. ya Yang penting juga ini masih mau ibadah aja sih gitu ya. Baru nanti dulu udah kepikiran itu kan maksudnya kita gua sendiri aja tuh kayak susah gitu ini. Ayo dong ini ibadah ntar aja deh yang siang deh, ntar aja yang ini gitu loh. Kelamaan mikir kagak Iya, ibadah. ini tadi bangun tidur langsung ini. oh itu keren. luar biasa. Yang penting bangun tidur, ku terus mandi. Bangun tidur. Oh kan?
Nih pertanyaan terakhir Bang. Sebenarnya ada beberapa orang yang nanya, tapi pertanyaannya sama. Kita sebut aja orangnya karena ini nunjukin namanya. Yang pertama itu ada Feni Christine, yang kedua Teresia Judith, yang ketiga Henry Sabto. Pertanyaannya isi kata-katanya beda, cuman isinya sama. Isinya begini Bang, bagaimana persiapan HKBP Kramat Jati menjelang new normal atau fase transisi ini? Oke, tadi di awal sudah saya jawab. Memang sampai sesuai dengan surat yang kita terima dari Preses, selama bulan Juni ini kita belum beribadah di dalam gereja, kecuali nanti ada pengumuman lanjutan. Tetapi memasuki masa transisi ini, semua persiapan yang berhubungan dengan COVID, termasuk gugus tugas, termasuk protokolernya, termasuk pengumumannya, termasuk juga alat pengukur suhunya dan lain-lainnya, itu sedang kita persiapkan. Kenapa? Karena kita tidak mau main-main, nggak mau anggap enteng dengan keadaan ini. Untuk penggunaan fungsi gereja, apa yang telah ditetapkan menjadi protokoler kita harus lakukan. Nah, batas yang bisa ialah misalnya seperti pengumuman dari Pemprov kemarin itu, misalnya harus di bawah 50%. Artinya nanti kita harus pikirkan, kita mungkin akan membuat 4 atau 5 kali ibadah secara bergantian, karena tidak mungkin lagi seperti yang lalu-lalu itu hanya 3 kali misalnya. Kita harus bikin 4 atau 5 kali. Kita harus anjurkan per week itu, misalnya kita kasih tawaran jam sekian, week ini dan week ini jam sekian, week ini dan week ini. Itu sedang kita godok sekarang, itu sedang kita persiapkan, dan juga peralatan-peralatan yang diperlukan kita sedang siapkan semua, sehingga kita di awal Juli kita berharap gereja ini sudah dapat kita pakai dan kita siap untuk masuk ke masa transisi itu. Dan kita berharap dan berdoa bahwa warga jemaat HKBP Kramat Jati 0%, 0% Amin. tentang COVID-19. Terus, Abang kalau buat ibadah sendiri, kira-kira kemungkinan nggak sih itu ruang serbaguna dipakai juga? Ya, ruang serbaguna ibadah sendiri. Kita lihat keadaan dulu ya. Artinya kapasitas gedung gereja kita ini kan sampai di 700 sekian. Artinya yang bisa kita pakai adalah sampai 320 kalau hitung-hitungan. Kita berharap di 320 sudah close, nanti gelombang berikut jam-jamnya yang akan. Makanya sudah ditambahkan 1 lagi jam ya? Iya, kita tawarkan 1 jam lagi. Karena ini kan sekolah minggu belum ikut. Karena sekolah minggu masih rawan lah. Artinya kita mulai dari jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 11, jam 5 sore kira-kira. Itu tawaran saya kepada teman-teman Parhaladu nanti, dan ini akan kami bicarakan tentang persiapan memasuki masa transisi ini. Oke, mungkin buat teman-teman yang nunggu-nunggu gitu ya, kapan kita bisa ibadah bareng lagi di gereja kita ini, subscribe ya. Iya, subscribe. Subrek nanti. Subscribe. Oke. Subscribe. Bisa subscribe di channelnya HKBP Kramat Jati sendiri. Kalau channel HKBP-nya itu HKBP Kramat Jati, channel gerejanya. Kalau Naposo-nya kan HKBP Kramat Jati ya. IG Naposo juga ada. Kalau misalnya mau nyari info-info tentang Naposo di @NHKBP Kramat Jati. Itu bakal update. Kita update terus kok tentang info-info gereja. Kapan nanti mungkin bisa koordinasi sama Amang kapan gereja dibuka, kita infoin juga di situ gitu. Nanti kita akan bersama-sama dengan Naposo Bulung mengumumkan untuk menjemaatkan supaya semua terjemaatkan dengan baik. Iya. Biar kita bisa kangen-kangenan lagi di sini gitu. Ya untuk teman-teman semua di rumah, pokoknya stay healthy lah ya. Tetap pakai masker kalau misalnya emang harus keluar rumah gitu. Mungkin sampai sini aja Bang obrolan kita, nanti kita bisa lanjut lagi lah kapan-kapan. Oke, terima kasih buat anak-anak Naposo Bulung. Thanks for your creativity. Ya, kita berharap ini channel ini lebih, mari kita bangun bersama. Kita bangun bersama, dan dialog-dialog yang lain. Saya terbuka untuk diskusi dengan saudara-saudara. Oke. Next kita undang Amang lagi untuk bicarakan hal yang lain mungkin ya. Oke. Kalau buat next episode bisa tulis di kolom komentar mau ngundang siapa gitu. Oh iya. boleh. Mau ngundang siapa bisa tulis di komentar atau DM di IG ya. DM di IG bisa. DM Bang David personalnya juga boleh. Jangan. Itu udah cerita. Ya udah, sampai sini aja. Ketemu lagi di next episode ya. Oke. Bye bye. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat.